Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam al-Khalid al-Habib Ahmad bin Hazan al-Habshi wa Habib Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu anhuma fi darin amin. Fatawbatun nasuh an yatub wa yastaqim ala at-taubati ila akhir umrih wa la yuhaddith nafsahu bil 'audi ila ad-dunub yatadarak ma farrata fi umrih wa dunahu min man tahaddatsahu bi nafsi bidunub wa dunahu man tuhadditsu nafsu bidunub lakinnahu qadirun ala qahriha anha wa dunahu man qad yaqa'u fi ba'd as-saghair la an tajridi qasdin wa sabbi azmin 'alayha thumma yanzau anha wa yalumu nafsahu 'alayha wa yasduqu nadmuhu 'alayha. Wa hadha qaribun min ma'na al-lamam al-ma'fu an. Kata beliau, taubatun nasuh, taubat yang benar-benar, yang sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di sini tingkatan taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuh. Asa rabbukum, semoga dengan itu Tuhan kalian akan melebur, yukaffiru ankum sayyi'atikum, melebur dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungainya. Taubat nasuh di sini kata beliau adalah dia bertaubat dan istiqomah dalam taubat itu. Artinya istiqomah di sini tetap dia bertaubat setiap waktu. Karena itulah istilahnya kalimat tawwabin, itu yang sering bertobat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta orang yang bersenang bertaubat dan cinta kepada orang yang senang bersuci. Dalam hal ini ulama mengatakan arti bersuci yaitu bersuci dari dosa. Arti bertobat yaitu istighfar tiap hari. Tapi bukan cuma istighfar lisan. Taubat itu lebih daripada istighfar. Ibarat kata istighfar itu hanya satu rukun daripada taubat. Sama kayak syukur ya. Syukur itu gak cuma ucapan hamdalah, tapi syukur itu yang pertama syukur dengan hati. Artinya apa? Artinya dia mengetahui, meyakini semua nikmat yang ada pada dirinya itu murni dari Allah. Tidak ada sedikit pun dari usahanya, gak ada. Murni dari Allah semua. Itu namanya taubat syukur hati. Syukur lisan
gak berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai-sampai Nabi bersabda, afdhalud doa alhamdulillah. Paling afdolnya doa itu baca alhamdulillah. Orang yang baca alhamdulillah dari hatinya, maka dia tidak akan merasa pernah beramal. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan itu murni karena taufik dari Allah, tidak ada darinya. Sehingga orang yang mengucapkan hamdalah sesuai dengan hatinya itu aman dari sifat ujub, sifat merasa sudah punya amal, merasa sudah ini gak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia punya itu dari Allah semua. Sehingga ucapan hamdulillah benar-benar hamdalah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu apa? Menjadikan semua nikmat Allah yang ada padanya, baik itu mata, penglihatan, kaki, tangan, kecerdasan otak, hartanya, kesehatannya, waktu luangnya, itu semua untuk ibadah. Itu namanya orang yang syukur. Kalau tiga ini ada pada seorang tersebut, dia syukur dengan lisan, gak berhenti mengucapkan hamdalah. Syukur dengan hati, yaitu yakin apa yang ada padanya dari Allah. Yang ketiga, dia beramal banyak menggunakan nikmat Allah yang ada padanya itu untuk ibadah. Maka orang yang dikatakan syakur, orang yang pandai bersyukur. Dan Allah sudah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang syakur. Kalau syakir banyak, yang bilang alhamdulillah banyak, rata-rata kita pas kena nikmat alhamdulillah, tapi itu syakir banyak. Tapi syakur yang benar-benar bersyukur, artinya yang mengumpulkan 3 poin ini: syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan perbuatan itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sama dengan at-taib. Taib orang bertaubat. Banyak kita habis maksiat tobat, nyesel, cuman balik lagi, bukan tawab. Tawab itu artinya taubatnya benar-benar. Dan ini levelnya sangat tinggi, Pak. Apa itu? Dapat cinta Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Ini orang jadi wali. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah jadi wali, Pak. Dinamakan waliullah itu karena dipilih kekasih Allah. Karena kalau kita perhatikan di kitab Risalah Qusyairiyah, Imam Qusyairi itu menulis para aulia-aulia dan amaliyah mereka dan sebab-sebab mereka jadi wali itu apa, serta tentang sifat-sifat para wali itu disebutkan. Nah, itu di awal-awal penyebutan para wali-wali Allah itu yang di masa mudanya punya masa kelak. Orang-orang wali-wali besar yang dulunya punya catatan hitam, bukan yang dari kecil masya Allah. Seperti siapa, Ustaz? Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulu pemabuk, ya. Dia tobatnya gara-gara punya putri umur 6 tahun meninggal. Sehingga tiap malam itu menangisin putrinya sampai dia bermimpi di mahsyar, dikejar oleh ular yang besar. Dikejar, lari dia, ketakutan. Dikejar terus. Akhirnya ketemu putrinya, "Oh, yang itu tolong." Gak bisa. Itu ular besar, itu amal engkau, ya. Ular besar itu amal engkau. Itu telermu tiap malam. Itu lalaimu dari Allah. Selama engkau gak bertobat, tetap dikejar oleh itu. Sadar dia, bertobat benar-benar, akhirnya jadi ulama, wali besar. Ya gak langsung jadi wali, Pak. Taubatnya itu bikin dia terdorong untuk menjadi yang lebih baik. Istilahnya itu
penyesalan dia itu sangat tinggi, sampai-sampai menjadikan dia ini merasa orang yang paling buruk sedunia. Sehingga untuk itu menjadi lecutan dia belajar sampai jadi ulama besar, sampai membersihkan hatinya, ya, dia beribadah banyak, jadi waliullah. Pernah masa kelam. Imam siapa lagi? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulunya tuh rajanya perampok. Jadi kalau ada orang dengar Fudail nggak berani berangkat, para pedagang malam itu. Kenapa? Pasti kena rampas. Tapi ada sebab tobatnya. Waktu itu mendengar ada orang kaya baru meninggal dan nggak punya siapa sih, nggak ada wali warisnya kecuali seorang putri masih kecil. Ini dua orang tuanya meninggal, nggak punya ahli waris kecuali seorang anak kecil. Maka, ini kesempatan ini diambil. Naik waktu malam itu, naik tembok. Ketika naik tembok itu, pas di atap, dia mendengar anak kecil tadi itu ngaji membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang yang beriman untuk hatinya khusyuk kepada Allah? Dengar itu langsung jatuh dari atap, jatuh langsung, sudah tiba ya Allah, sudah tiba waktu. Langsung berubah, sampai beliau pengumuman yang pernah diambil hartanya oleh Fudail datang, akan dibayar. Kerja, belajar, datang ke ulama, cara tobat kayak apa diajari, sampai menjadi seorang ulama, seorang wali. Karena tadi masa belajar itu, Pak, tidak ada batasnya. Syekh Khotib itu, Syekh Abdullah Al-Khatib, beliau itu dulu itu bukan orang ahli fikih. Sampai umur 80 tahun. 80 tahun dia melihat di kampungnya itu nggak ada ustadz yang ngajari anak-anaknya. Silanya pemuda-pemuda situ itu pada jauh dari ilmu. Sehingga beliau nyesel, ya Allah, coba dulu saya belajar. Cuman karena semangatnya, akhirnya cari guru, keluar dari kampungnya, cari guru belajar. Orang anggap sudah wafat karena 80 umur. Belajar 20 tahun. Pulang umur 100 tahun, ngajar 20 tahun kemudian. Umur 120 wafat. Gak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau sungguh-sungguh Allah yang membuka. Allah yang membuka, karena yang memberi ilmu itu Allah. Yang memberi ilmu itu Allah. Guru hanya menyiapkan hatinya sudah pantas apa enggak dapat ilmu, itu aja. Guru itu hanya menyiapkan, ini loh, amalkan ini amaliyahnya. Kalau sudah engkau mengamalkan ini, kau sampai ke level wattaqullah. Kalau sudah wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu ngajari engkau nanti. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, selesai. Itu tugasnya guru. Guru gak bisa ngasih ilmu ma'rifat wala badan, tapi cuma menyiapkan. Dia menyiapkan. Sehingga dalam hal ini kita lihat banyak orang-orang soleh itu yang dulunya orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa besar. Tapi kalau sudah tobat, kapok, jijik betul dengan maksiat. Dan itu yang menjadikan mereka ini dihantui dengan dosa. Dihantui dengan dosa, sehingga ingat, ya Allah, tobat lagi, tobat. Padahal sudah selesai, tapi ingat yang dulu, tobat lagi, astagfirullah. Tambah taat. Dan itu yang Nabi pernah bersabda, rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah. Berapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok bisa dosa kok bikin masuk surga? Di mana-mana yang bikin masuk surga itu amal soleh, bukan dosa. Kata Nabi, dia senantiasa mikir ke dosanya itu. Dia dihantui akan dosanya, sehingga dia ini sering menangis, bertaubat sampai menjadi orang soleh, dan dia masuk surga dengan sebab dihantui dosa tadi. Ini yang
penyebab. Ada kalanya orang itu kalau mau melesat mundur dulu. Ketapel itu kalau mau tambah tinggi mundur dulu. Semakin mundurnya jauh semakin tinggi dia. Sama. Anggap saja seseorang yang pendosa itu mundur sebentar. Tapi kalau jangan coba-coba dosa, ini maksudnya itu yang terlanjur dosa. Ini jangan sampai nanti saya dosa dulu, biar melesat. Enggak. Kalau sudah nggak dosa, jaga itu taufik dari Allah. Maksudnya tidak ada orang yang istilahnya putus asa itu tidak boleh. Nah, setiap pendosa itu ada kesempatan bertobat. Dan jadi kedosa Anda itu lecutan Anda untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Dan cukup dengan firman Allah ini, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang ahli tobat. Ini bukan makom remeh, ini tinggi. Dapat cinta Allah ini tinggi. Orang banyak beramal tapi belum dapat cinta Allah. Dia cinta Allah, iya, tapi Allah cinta enggak? Belum tentu. Tapi kalau orang yang tobat, dia punya sesuatu yang dibanggakan. Apa itu? Allah cinta kepadanya. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, "Lallahu afrah bi taubati 'abdihi." Sungguh Allah itu sangat gembira, hanya sangat ridho dengan taubatnya hambanya daripada gembiranya orang yang dia ini kehilangan untanya, di situ bekalnya, minumnya, hilang untanya, dan dia di padang pasir. Cari-cari nggak nemu, sudah loyo, kehausan, sehingga dia gali itu. Takut kalau semua meninggal di sini kuburnya. Dia penjam saking loyonya, tahu-tahu untanya di depan dia. Ya apa gembiranya itu? Sangat gembira. Nah, Allah lebih gembira dari itu dengan taubatnya hambanya. Gembiranya Allah daripada orang tersebut mendapati untanya itu lebih. Itu bagaimana Allah, kalau sudah Allah gembira dengan seorang hamba, itu perlu dibanggakan oleh hamba itu nanti di hari kiamat. Dan ini kesempatan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai budak-budakku yang mereka ini asrafu ala anfusihim, banyak mendolimi diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni. Yang penting jangan musyrik, jangan kafir. Yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali muslim. Itu aja yang penting. Dosa apapun jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Yang penting taubat. Yang penting bertobat. Karena itulah orang-orang muslim yang masuk neraka itu bukan pendosa, tapi orang yang dosa nggak mau tobat. Ini kalau pendosa Pak, wajar manusia itu berdosa, itu wajar. Kok bisa Ustaz? Pertama, nafsu ada. Setiap kita itu ada nafsu. Nafsu pasti nyuruh kepada keburukan. Yang kedua, setan itu ngalir di jalan darah kita. Ya, belum pergaulan, belum gini, macam-macam. Kesempatan berbuat maksiat itu sangat banyak. Tapi Allah nyuruh kita tobat, ngaku engkau. Kalau engkau dosa itu ngaku. Kalau engkau ngaku dosa, istighfar, minta ampun pada. Sehingga orang-orang yang masuk neraka itu yang sombong, sudah ngerti dosa, nggak mau ngakui dosanya dan nggak mau bertobat, itu yang masuk neraka. Kalau yang berdosa tobat dia aman. Tapi masalahnya kita sering menunda-nunda taubat. Karena itulah kata ulama termasuk godaan setan. Kadang-kadang kita ini sudah, kamu ini percuma, maksiat tobat, nanti maksiat lagi, udah maksiat dulu habisin. Nanti kalau sudah tua, sudah nggak bisa lagi maksiat, tobat sampean. Ini bisa yang setan ini. Oh iya ya, iya.
sebulan meninggal, lagi teler lagi. Karena dia nyangkanya umur panjang. Setan gitu, iblis itu. Sudah, kamu ini mumpung masih muda, seneng-seneng dulu. Nanti kalau sudah tua, gak kuat apa-apa, nah hadir pengajian terus. Kalau masih muda jangan dulu, jangan. Maksiat aja dulu. Gak tahu dia, kalau umur itu dia gak bisa jamin. Umur dia, ajal dia bukan di tangannya. Itu yang repot. Kadang-kadang kita ini sok-sokan ajal saya yang megang. Belum sukses, belum meninggal. Siapa yang jamin? Karena itulah ya, taubat itu kata ulama sepakat wajib langsung, haram ditunda. Nggak boleh sih besok aja tobatnya, sekarang lagi ngantuk dulu, udah bisa. Sebelum tidur tobat. Kenapa? Khawatir gak bangun lagi. Itu cerita singkat paling menyakitkan kayak gitu. Habis maksiat, insyaallah lah besok tobat, sekarang tidur dulu. Gak bangun. Itu cerita singkat paling menderita ya gitu. Karena itulah jangan sampai berlalu malam kecuali kita tobat. Bahkan di dalam doa-doa sebelum tidur itu banyak istighfarnya, banyak minta ampunnya. Kenapa? Karena tadi kita tidak tahu habis tidur itu apakah bangun apa enggak. Karena tidur itu mati, Pak. Kok bisa, Ustaz? Iya. Coba baca doa habis tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Artinya mati dia. Itu tidur itu mati. Cuman Allah kembalikan rohnya. Kalau yang ajalnya belum nyampe, yang sudah nyampe gak dikembalikan lagi. Sehingga di dalam doa Nabi SAW, doa sebelum tidur itu, Allahumma in amsakta ruhi farhamha. Ya Allah, kalau engkau tahan rohku itu sehingga enggak balik lagi ke jasadku, rahmatilah, kasihanilah rohku itu. Wa in arsaltaha, tapi kalau engkau lepas lagi rohku itu sehingga balik ke jasadku, fahfadha, maka jagalah, kama hafidta bihi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh. Ini bacaan Nabi SAW sebelum tidur, menunjukkan tidur itu mati. Karena itu ulama mengatakan jangan berbuat maksiat ketika kita mau tidur, jangan. Kenapa? Karena itu bentuk suul khotimah, walaupun kecil. Bentuk suul walaupun kecil. Apa itu? Sebelum tidur maksiat, jangan. Ya. Kenapa? Karena Anda menutup hari Anda dengan yang buruk. Tutuplah hari Anda itu dengan yang baik. Semoga hidup Anda ditutup oleh Allah dengan yang baik. Kita mulai belajar dulu apa ending itu yang baik lah. Mau tidur ya jangan maksiat itu. Yes. Tapi kadang-kadang ya Allah, waktu tidur itu kadang macam-macam. Ya, sehingga dalam hal ini jangan bermaksiat. Nah, taubat itu seperti itu. Kata beliau, taubat yang nasuh, yang benar-benar, itu dia bertobat dan istiqomah dalam tobatnya. Artinya apa? Taubat istiqomah ini sampai akhir umur, tidak tergoda lagi dengan kemaksiatan, nggak tergoda lagi. Wala yuhaddits nafsahu bil audi ila dzunub, dan dia tidak merencanakan di hatinya itu untuk ulang dosa lagi. Biasanya ini harus ada khaufun muz'ij, takut yang benar-benar takut. Orang itu kalau belum ada rasa takut yang benar-benar, itu masih berani-berani dia. Tapi kalau ada rasa takut yang benar-benar, maka dia tidak akan berani lagi. Ya, apa caranya suatu mendatang rasa takut itu? Kenali Allah. Allah itu maha kuasa. Arti kuasa di sini bisa kapanpun Allah mencabut nyawa Anda, walaupun Anda sehat, seger buger, langsung Allah cabut waktu itu bisa.
Allah bisa cabut nikmat Anda. Awal bisa lihat melek, ya, naudzubillah nonton macam-macam, tahu-tahu hilang penglihatannya, gelagapan dia. Allah mampu kok, bukan Allah nggak mampu. Pas ada ngobrol-ngobrol ngomongin orang tahu-tahu jadi bisu. Allah kuasa bikin itu, bukan mustahil. Kuasa. Ketika Anda menggunakan harta maksiat tahu-tahu bangkrut besoknya, Allah kuasa. Nah, pengetahuan itu yang bikin kita takut. Hati-hati, jangan khawatir. Kalau sudah Allah bilang kun fayakun, selesai, nggak bisa lagi balik. Kalau yang cuma diambil kenikmatan bisa tobat, tapi kalau sudah diambil nyawa, ya apa tobatnya? Kalau yang diambil itu nyawa, kayak apa tobatnya? Karena itulah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, di antara tips kita ini biar mendapat wafat sul khotimah, husnul khotimah, dan dijauhi dari sul khotimah, kata beliau, keadaan-keadaan yang engkau ingin meninggal di waktu itu, kerjakan setiap waktu. Baca Quran, hadir majelis, sholat, istighfar, terus itu. Ibarat kata faidah farauta fansur. Kalau engkau selesai dari satu amal baik, bangkitlah untuk amal baik yang kedua. Jangan ada istirahat. Kenapa? Karena Anda nggak tahu waktu wafat kapan. Nah, ketika Anda dalam keadaan pindah dari kebaikan ke kebaikan, maka ketika dicabut, insya Allah nggak jauh dari situ. Jadi keadaan-keadaan yang kita ingin meninggal waktu itu lazimi terus. Kebalikannya, keadaan-keadaan yang kita nggak mau meninggal waktu itu, ya, meninggal waktu ngomongin orang, meninggal waktu melihat yang haram, meninggal waktu pacaran, meninggal waktu A, waktu B, yang haram, yang baik-baik, yang jalan jahat-jahat. Keadaan yang seperti itu jangan engkau kerjakan. Jangan sekali engkau kerjakan. Walaupun engkau ahli taat, jangan coba-coba. Karena khawatir di waktu engkau mengerjakan itu yang jarang kau lakukan, di waktu Israel datang. Di Bangil itu pernah terjadi seorang remaja masjid, istilahnya itu pengurus masjid lah. Pengurus masjid berarti istilahnya lebih sering ke masjid, Pak. Meninggalnya di bioskop. Waktu nonton film yang gak baik, di bioskop meninggal. Ya apa enggak kaget? Ini remaja masjid, artinya termasuk yang memakmurkan masjid, panitia. Meninggalnya di bioskop. Dulu, sekarang jarang bioskop, dulu bioskop banyak. Justru yang punya bioskop Haji Dolan ada. Ya orang sudah ngecap buruk semua sudah. Oh ini ke haji tapi punya bioskop, filmnya gini-gini macam-macam. Diomongin orang itu banyak sudah. Meninggal waktu khutbah Jumat. Dia dengar khutbah Jumat, meninggal waktu dengar khutbah di masjid. Hari Jumat, hari terbaik. Ya, kita nggak tahu. Dari sini kok bisa ya? Nah, masalah mungkin dia punya amalan soleh yang rahasia, yang nggak ada orang ngerti. Orang ngertinya dia gini aja. Dari sini hati-hati. Pertama, jangan coba-coba mendekati hal-hal yang maksiat, khawatir nyawa dicabut itu. Yang kedua, jangan suudzon pada orang. Seburuk apapun, kita nggak boleh mengklaim kita lebih baik dari dia. Dia pezina, dia penjudi. Masalahnya, apakah Anda jamin dia wafatnya itu dalam keadaan judi? Oh enggak, ya sudah. Dan apakah Anda jamin diri Anda itu husnul khotimah? Enggak juga. Terus sama saja dengan dia. Apa bedanya? Sementara Nabi SAW bersabda, innamal ibrah bil khawatim. Intinya kebaikan dan keburukan seorang itu di akhir umur. Cuman tetap nahi mungkar tegakkan. Ada orang maksiat, cegah, itu perintah Allah. Tanpa diri merasa saya lebih baik dari dia. Tidak usah. Jangan. Mencegah wajib. Nggak boleh Pak maksiat, haram. Lu sampai baik, bukan. Saya sama-sama sama.
Cuman saya diwajibkan melihat yang mungkar, saya larang, wajib untuk saya. Tapi urusan saya apa lebih baik, saya nggak merasa itu. Itu tanamkan di sini. Kadang ada orang negur kemungkaran, tapi hatinya, oh saya lebih baik dari dia. Itu yang repot, Pak. Penyakitnya nahi mungkar di situ. Dia nyegah, sehingga akhirnya marah di luar batas, bencinya di luar batas. Kenapa? Merasa diri lebih tinggi dari yang dimarahi. Hati tetap merasa diri ini belum terjamin selamatnya, sama dengan dia juga. Tapi saya tegur, kenapa? Karena memang perintah. Nabi memerintahkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau enggak dengan lisannya, kalau enggak dengan hatinya. Itu perintah. Mau enggak mau harus saya kerjakan. Tanpa saya merasa lebih baik dari dia, tidak. Nah, itu yang harus ditanamkan. Karena itulah rahmat Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma untuk ahli taat. Ahli maksiat pun Nabi rahmati. Dengan apa? Didoakan. Bahkan ketika Nabi itu dakwah ke Taif, ya, dilempari beliau dengan oleh anak-anak kecil, dilempari. Anak kecil ini dibuyang sama orang tuanya. Itu ada orang gila lempari, ya. Lempari kemana anak kecil-kecil. Itu darah Nabi itu mau jatuh diseka. Kenapa? Karena sudah menjadi janji Allah. Kalau darah Nabi jatuh ke suatu tanah itu halal dapat adab Allah. Dan Nabi rahmatnya tinggi, nggak mau tanah Taif kena adab, nggak mau, diseka darah. Sampai beliau itu agak menjauh, bersandar ke sebuah pohon, disebutkan dengan sahabat Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, Allahumma fir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti kalau aku Nabi. Kalau ngerti udah kayak gini. Itu aja, intinya di situ aja. Ya. Rahmatnya Nabi itu seperti itu. Kepada orang yang mendolimi beliau doakan untuk dosanya itu dia ampuni oleh Allah. Masya Allah, ini dapat rahmat yang uzma, rahmat yang besar. Kemudian bitadarat ma farratu fi umri, dan dia menyusul apa-apa yang dia tinggal di semasa umurnya itu. Artinya menyusul di sini apa yang belum pernah dikerjakan di qadha. Yang wajib-wajib yang dia tinggalkan dia qadha. Hal-hal yang jarang dia kerjakan dari amal sunnah maka dia perbanyak. Itu namanya qaul nasuh. Yaitu yang menjadikan orang bejat jadi orang yang punya derajat di situ. Karena sebagai pecutan, ya. Maksiat ini sebagai pecutan untuk dia untuk beramal lebih dari orang lain. Ibarat kata, ya dia tidak apa-apa, biasa, saya nggak bisa. Saya ini sudah mungkin banyak dosanya, kan itulah saya harus cepat-cepat ini. Nah itu orang pendosa seperti itu yang tobat. Wadunahu, di bawah taubat yang nasuh, istilahnya itu yang paling tinggi dari taubat nasuh. Bawahnya apa? Man tuhadditsu nafsu bidunub. Ada kalanya taubat yang di bawah taubat nasuh itu masih hatinya itu ada rencana berbuat maksiat ada. Kadang-kadang itu terjadi ketika nggak ada masalah. Ketika nikmat ada, nikmat banyak, masalah nggak ada, nah muncul itu sudah. Ini nganggur, enak ngapain nih? Kenapa? Masalah beres. Coba ada masalah, nggak mikir itu ya. Sisi Astagfirullah, ini dosa saya ini, gak banyak masalah nih. Ini dosa saya ini. Kalau ada masalah, pas gak ada masalah, ini nganggur, ini ngapain ya, ya. Nah, ada keinginan untuk berbuat maksiat, tapi dia mampu untuk mencegahnya. Jangan, tidak boleh. Sudah kapok, kemarin sudah ambil pelajaran, wahai nafsuku, wahai diriku, ambil pelajaran. Kemarin kayak gitu engkau. Sekarang kayak gini malah lagi, jangan. Kadang-kadang ada muncul itu, tapi dipaksa dengan ilmu, ya, sampai enggak terjadi. Wadunahu, ada yang di bawahnya lagi, taubat tapi di bawahnya yang tadi, apa itu? Man qad yaqa'u fi ba'dis saghair.
ada kalanya dia jatuh di beberapa dosa kecil, ya, yang haram atau apa ya. Bukan karena tujuannya gitu, enggak. Bukan tujuannya maksiat, tapi tadi nafsunya lebih besar waktu itu. Enggak ada tujuan dia untuk maksiat lagi, tuh enggak ada. Ya. Cuman itu dia kembali lagi, tobat lagi, dan dia mengejek dirinya. Kamu ini apa? Sudah tobat sekarang baru lagi. Ini namanya nafsul lawwamah. Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini nafsu yang dia ngerti agama, ngerti ini haram, cuman dia gak bisa menguasai nafsunya, akalnya kalah dengan nafsunya, sehingga dia masuk ke perbuatan dosa. Habis merasakan dosa baru nyesel, akalnya kembali lagi. Kamu ini masih aja maksiat, lari diri sendiri dia. Itu lawwamah, yang berperang, dirinya ini berperang, dan itu belum nyampe ke level mutmainnah. Cuman dia lebih baik daripada yang ammarah bisu. Kalau nafsu yang paling rendah, nafsu kita semua itu nafsu yang al-ammarah bisu, sering nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf alaihissalam dalam doanya beliau berkata, wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak akan melepaskan nafsuku. Tidak akan, tak kekang terus dia. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu ini pasti senang nyuruh kepada keburukan, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itu nafsu yang kita ini lihat, Pak, seperti itu. Kalau tidak dididik sampai tua liar. Tapi kalau dididik nurut. Contohnya Ustaz, saya kasih contoh ya. Ya, singa itu hewan buas, Pak. Hewan buas. Tapi kenapa dia ini kok bisa nurut dengan pawang? Bisa nurut, suruh duduk, ya. Suruh loncat ke lingkaran api, loncat dia. Kok bisa nurut gitu? Kok gak dimakan yang ngelatih? Karena dididik. Nafsu itu liar. Kalau dia dididik, dia akan nurut. Ya, pacar didiknya. Kita belajar dengan pawang singa itu. Ya, apa dia cara mendidiknya itu? Dibuat lapar itu singa. Seminggu gak dikasih makan, sampai dia lesu, mau mati. Seminggu gak dikasih makan, baru mau makan, nurut dulu, kasih dikit. Nanti nyakar dia, gak dikasih lagi seminggu. Sampai loyo baru kasih. Akhirnya nurut betul. Nafsu seperti itu, Pak. Nafsu itu kalau gak dimujahadah, lihat terus. Ya, apa cara menjadi nafsu? Lawan. Caranya apa? Di antaranya, kalau Anda ya anggap seumpama saya ini lebih banyak di maksiat sini nih. Nah, kalau saya ngomong mungkin nggak banyak ngomong, tapi kalau nggak lihat haram seharian pusing katanya. Pusing ini kalau. Sekarang saya tanya, sampean apa dari mana lihat haramnya? Dari Facebook, tutup Facebook. Enggak bisa, biasanya Facebook ini saya juga dengar ceramah. Enggak, ceramah itu cuma berapa persen. Tutup itu, kebaikan cari di yang lain, jangan cari Facebook. Blokir, tutup semua, ya. Instagram tutup dulu. Kenapa? Karena maksiat Anda dari situ. Semua apa yang bikin Anda maksiat tutup dulu. Itu mujahadah. Awal berat, tapi nanti ingat. Saya Ustaz, maksiatnya itu kalau sudah keliling olahraga, sering ambil apa, jangan keluar. Intinya jalur Anda bikin maksiat stop. Ustaz, saya ini maksiat saya itu apa? Ngomongin orang, ngejek orang, ngerendahkan orang. Berarti untuk kumpul kan, iya, kurangin kumpul orang.
Yang biasanya jam ngopi tutup, gak usah ngopi dulu. Tapi kan silaturahim cuma alasan aja itu sampean. Alasan aja. Silaturahim itu bisa di pengajian. Kalau cuma jagoan di warung kopi gak usah. Yang ada ngomongin calon bupati, ngomongin ini gak usah, tutup berat. Kalau mau tobat, berat memang, tapi harus dilawan. Sampai Anda mungkin tidur itu sudah gelisah, tapi harus seperti itu. Sampai betul-betul nafsu itu nurut. Imam bin Hajar itu beliau mengatakan, aku ketika nafsu itu pengen makan, aku bilang enggak usah. Biar sampai dia jerit-jerit dia. Nanti ketika aku nggak pengen makan, tak paksa makan walaupun sesuatu. Ketika aku pengen tidur, nggak usah tidur, nggak usah. Sampai hilang aku. Dan ketika aku nggak pengen tidur, pengen begadang, aku paksa tidur. Sehingga nafsunya itu bingung, ini maunya apa ini orangnya? Kok nggak nurutin saya ini kayak? Sampai nafsunya itu kapok sudah. Itu diantara mujahadah seperti itu. Jadi mujahadah itu pertama yang paling berat, mujahadah dari yang haram. Dari yang haram paling berat. Kadang orang soal itu masya Allah, kenapa? Dia nggak pernah minum es 40 tahun. Oh gampang aja Pak minum es 40 tahun. Walaupun ngiler nih, lihat es saya tidak mau minum es. Sama kayak puasa putih. Saya kalau puasa itu tidak mau pakai lauk, air putih sama nasi putih. Ya, udah bagus. Cuman itu hal yang mubah, nggak perlu dibanggakan. Hal yang itu mubah itu. Cuman kita bangga, masya Allah itu 40 tahun ya puasa putih terus. Pasti muncul sesuatu itu yang bagus itu masih muncul. Cuman itu hal yang mubah. Yang paling berat tuh mujahadah nggak maksiat. Ayo, paling berat. Kalau cuma nasi putih aja gampang aja Pak. Tapi bisakah dia satu hari gak maksiat? Oh berat. Ada orang mujahadah satu hari 1 juz, bagus. Ada yang mujahadah setiap malam sekian puluh rakaat, bagus. Itu sunnah. Tapi bisakah dia mujahadah gak maksiat? Paling berat di situ. Karena nafsu itu gak mau. Untuk Anda itu gak maksiat, gak mau, berat dia. Dan itulah bentuk taubat ya. Itulah bentuk taubat yang benar di situ. Sehingga dalam hal ini ya dikatakan minimal taubat itu dia tadi ketika dia maksiat lagi, dia mencaci dirinya. Karena ilmunya ilmu belajar. Dan benar-benar penyesalan dia. Dan inilah yang disebut dengan al-lamam. Lamam di sini dosa kecil yang dimaafkan. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam." Mereka lah orang-orang soleh itu yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa kecil yang mungkin dimaafkan lah lamam. Itu lamam ini yang kiranya ketika dosa kecil dia betul-betul menyesal. Tobat itu insya Allah tidak bermasalah. Artinya orang yang soleh itu bukan yang nggak pernah dosa. Itu nabi, itu level nabi. Nabi itu mustahil bermaksiat nabi. Tapi kalau selain nabi ada kalanya maksiat, dimungkinkan. Ya, orang-orang mutakin itu bukan yang nggak maksiat, ada maksiatnya, cuman alladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka orang-orang yang ketika berbuat keji, aw dzalamu anfusahum, atau mendolim diri mereka dengan kemaksiatan, dzakarullah, langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka istighfar karena dosa mereka. Itu ciri-ciri orang soleh. Artinya apa? Kalau dosa langsung istighfar. Bukan yang nunda-nunda tobat. Jangan menunda tobat karena kita nggak tahu kapan wafat. Ya. Nah itu diantara makna daripada taubatan nasuh. Nah, insyaallah
kita lanjutkan daripada kajian tentang taubat ya, pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senang bertaubat dan menjadikan kita orang-orang yang dijaga dari perbuatan maksiat kecil dan besar, dilindungi dari segala mara bahaya zahir wa batin, dan diberi taufik oleh Allah untuk selalu dalam jalur ketaatannya dan dijauhkan dari jalur kemaksiatannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhila ya ulama nahda bil khair wa nafa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qina bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.